Impact Kids. Yuk Sobat Impact Kids, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang setia, bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang ampuni setiap kesalahan kami, dan ajar kami Tuhan untuk dapat mengasihi dan mengampuni orang lain seperti Engkau yang mengampuni kami terlebih dahulu. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang melembutkan hati kami, Tuhan yang membuka pikiran dan telinga kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan penuh konsentrasi. Berikan kepada kami hikmat, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk dapat menaati perintahnya Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, dan kami tidak bisa melakukannya tanpa Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo Sobat Impact Kids, apa kabarnya nih hari ini? Udah pada makan? Udah pada berdoa? Aku berdoa supaya kalian semua selalu sehat dan bisa semakin dekat sama Tuhan ya hari demi hari. Nah Sobat Impact Kids, kalian pernah dengar nggak kata pemimpin? Nah, mungkin ada yang pernah dengar ya, atau kalian semua mungkin udah dengar kata pemimpin. Tapi kalian tahu nggak sih arti dari kata pemimpin itu apa? Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin itu adalah orang yang ditunjuk untuk memberikan bimbingan, tuntunan, atau pedoman sehingga kita bisa melakukan sesuatu dengan benar. Nah, kita masing-masing pasti punya pemimpin ya, Sobat Impact Kids. Kalau di rumah, pemimpin kita di rumah siapa? Orang tua? Wah, kalau di sekolah, pemimpinnya atau otoritasnya kira-kira siapa ya? Guru dan kepala sekolah, betul. Kalau di gereja, kira-kira ada nggak orang yang ditunjuk untuk pemimpin? Pasti ada ya, seperti pendeta atau gembala sidang, atau kalau di kelas sekolah minggu berarti guru sekolah minggu, dan masih banyak lagi. Wah, berarti kita masing-masing punya pemimpin ya, atau otoritas namanya. Nah, Sobat Impact Kids, kalian tahu nggak? Kalau yang punya pemimpin itu nggak hanya manusia, tapi hewan-hewan, dari hewan-hewan yang besar sampai hewan-hewan yang kecil, mereka juga punya pemimpin. Dan mereka menaati pemimpin mereka dengan penuh kesetiaan. Kayak semut-semut yang ada di video ini, Sobat Impact Kids. Nah, jadi kita bisa lihat ya Sobat Impact Kids, pemimpin itu adalah orang yang memberikan teladan yang benar, menjadi contoh yang baik, yang bisa kita ikuti perilakunya, dan bisa membawa perubahan. Aku jadi keinget deh, nasihatnya Rasul Paulus kepada anak didiknya, Timotius. Dan kita bisa baca loh nasihatnya di kitab 1 Timotius. Yuk Sobat Impact Kids, kita baca dan kita hafalin ya nasihatnya Paulus kepada Timotius dari kitab 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, Sobat Impact Kids, Timotius ini yang dinasihatin itu masih muda. Sama kayak Sobat Impact Kids dan aku, kita masih muda ya. Tapi walaupun kita masih muda, bukan berarti kita nggak bisa memberikan teladan yang baik atau memimpin orang lain untuk melakukan hal yang benar. Kita malah diminta untuk memberikan contoh atau teladan yang baik dan memimpin orang lain untuk bisa berkata-kata, berperilaku, mengasihi, menjaga kesetiaan dan juga kesucian kita dengan benar. Nah, tapi menurut kalian, kira-kira gampang atau susah ya menjadi teladan dan memimpin orang lain melakukan hal yang benar? Susah atau gampang Sobat Impact Kids? Nah, sebenarnya ya, Rasul Paulus sudah memberikan tips yang membantu kita untuk menjadi teladan. Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku seperti aku pun mengikuti teladan Kristus. Jadi, kalau kita mau menjadi teladan, kita harus terlebih dahulu mengikuti teladan siapa? Teladannya Tuhan Yesus Kristus, Sobat Impact Kids. Nah,
Tapi gimana caranya kita tahu ya teladannya Tuhan Yesus itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa aja sih teladan yang bisa kita ikuti dari Tuhan Yesus? Nah, pasti kalau mau tahu harus membaca Alkitab. Nah, siapa nih Sobat Impact Kids yang udah rajin baca Alkitab? Nah, kalau kalian sudah rajin membaca Alkitab, sudah rajin merenungkan firman Tuhan, dan gak hanya rajin baca atau merenungkan, tapi juga menaati perintahnya Tuhan, pasti kalian bisa jadi teladan Sobat Impact Kids. Nah, salah satu teladannya Tuhan Yesus yang bisa kita ikuti adalah berkorban untuk orang lain. Kira-kira berkorban susah nggak ya Sobat Impact Kids? Mungkin berkorban untuk orang yang baik sama kita gampang ya, karena mereka udah baik sama kita terlebih dahulu. Tapi untuk berkorban buat orang yang nyebelin, males banget. Tapi itu yang Tuhan Yesus lakukan Sobat Impact Kids. Tuhan Yesus berkorban gak hanya untuk orang yang baik sama dia, tapi juga untuk semua orang yang baik ataupun yang nyebelin buat dia Sobat Impact Kids. Nah, apa sih bentuk pengorbanannya Tuhan Yesus? Kalian pasti tahu kan? Pengorbanan yang pertama, Tuhan Yesus mau datang ke dunia yang penuh dengan masalah, dari surga yang sangat indah, dari surga yang sangat penuh dengan sukacita, dan menjadi manusia kayak kita. Nih ya, kalau dicubit sakit. Nah, bedanya Tuhan Yesus tidak berdosa Sobat Impact Kids. Nah, gak hanya sampai situ. Tuhan Yesus juga berkorban dengan taat. Bahkan sampai taat untuk mati di kayu salib. Untuk ngapain? Menanggung hukuman dosa yang harusnya kita tanggung Sobat Impact Kids. Dan menebus kita dari hukuman maut. Sehingga siapapun yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat akan mendapatkan hidup yang kekal di surga bersama Tuhan Yesus. Bukan binasa di neraka Sobat Impact Kids. Nah, gak hanya taat sampai mati di kayu salib Sobat Impact Kids, tapi setelah mati, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit artinya dia menang. Dia menang dan memberikan kepada kita kemampuan untuk menjadi teladan, untuk melakukan hal yang benar. Nah, jadi hal pertama yang kita bisa teladani dari Tuhan Yesus adalah berkorban untuk orang lain. Betul. Nah, selain itu, kita juga bisa meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, seperti yang tadi Rasul Paulus bilang ya kepada Timotius dalam perkataan. Contohnya, kita mengatakan hal-hal yang membangun, bukan hal-hal yang merubuhkan semangat orang lain. Lalu dalam perilaku atau perbuatan, kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita atau menolong orang tua kita di rumah. Nah, yang ketiga, menjadi teladan atau contoh dalam mengasihi. Misalnya dengan mengampuni orang lain. Karena kita udah diampuni ya sama Tuhan Yesus. Lalu yang keempat, kita juga bisa menjadi teladan dalam menjaga kesetiaan kita. Artinya nggak suka fitnah orang atau tidak suka ngomongin orang lain di belakang. Lalu kita juga bisa menjadi teladan dalam kesucian kita. Yang berarti menaati perintahnya Tuhan. Melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Nah, Sobat Impact Kids, tadi kita udah nyebutin ya pemimpin-pemimpin yang kita miliki. Ada orang tua, ada guru, kepala sekolah, terus apa lagi? Pendeta, guru sekolah minggu. Bahkan sampai di Indonesia ada apa? Ada presiden, ada gubernur, ada wali kota, dan masih banyak lagi otoritas atau pemimpin yang kita punya ya Sobat Impact Kids. Nah, kalian aware gak sih? Kalian tahu gak? Kalau pemimpin-pemimpin ini itu ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin kita, untuk membentuk kita menjadi orang yang lebih baik. Wah, Tuhan memang rancangannya keren banget ya buat kita Sobat Impact Kids. Makanya kita perlu menghormati pemimpin-pemimpin ini dan menaati peraturan yang ada. Tapi terlebih dari itu Sobat Impact Kids, kita pastinya harus mengikuti teladan dan menghormati Tuhan. Karena dialah pemimpin kita, pemimpin di atas segala pemimpin yang ada di dunia ini Sobat Impact Kids. Nah, Sobat Impact Kids, pada saat kita mengikuti pimpinan dan teladan dari Tuhan Yesus Kristus, kita membawa orang lain untuk semakin kenal sama Tuhan. Sehingga mereka juga bisa mengikuti teladan dan pimpinannya Tuhan Yesus. Jadi, kalau kalian mau mengikuti teladan dan pimpinannya Tuhan, jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa dibaca Alkitabnya. Jangan hanya dibaca, tapi juga direnungkan
dan dilakukan. Kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, siapa nih dari kalian yang mau mengikuti teladannya Tuhan Yesus dan menjadi teladan buat orang lain? Yang mau? Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah memberikan teladan yang luar biasa yang bisa kami ikuti Tuhan. Tuhan, kami gak bisa mengikuti teladan-Mu dengan kekuatan kami sendiri. Kiranya Tuhan yang mampukan kami supaya kami bisa mengikuti teladan dan pimpinan Tuhan. Tuhan yang berikan kepada kami kepekaan supaya kami bisa menjadi terang dan garam buat orang-orang sekitar kami. Sehingga mereka pun bisa mengenal Engkau dan bisa mengikuti teladan-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Sobat Impact Kids, jangan lupa ya, kalau kalian mau menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik, pimpinan yang baik buat orang-orang, kalian harus terlebih dahulu mengikuti teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Dadah Sobat Impact Kids, sampai ketemu di lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.